Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi pelajaran ekonomi, yaitu indeks harga dan inflasi. Buat yang baru gabung, jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Selamat menonton, gaskeun. A few moments later. Pengertian indeks harga. Kenaikan harga berbagai komoditas di masyarakat secara umum diukur dari hasil pencatatan harga. Angka indeks adalah suatu angka relatif yang dinyatakan dalam persentase. Angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang. Jenis indeks harga suatu negara secara umum dibedakan menjadi A. Indeks harga konsumen (IHK). Indeks harga konsumen merupakan indeks harga yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. IHK adalah indeks harga mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. B. Indeks harga produsen (IHP). Indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Penggunaan data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen. C. Indeks harga perdagangan besar (IHPB). Badan Pusat Statistik BPS menjelaskan bahwa IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besar perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dan komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. D. Indeks harga yang diterima atau IT dan dibayar petani atau IB. Indeks harga yang diterima IT yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan harga pokok yang dikorbankan dengan hasil diterima petani. E. Indeks harga saham. Indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. 1. Indeks harga saham individu atau IHSI adalah indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. 2. Indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Penyusunan indeks harga dalam ekonomi bertujuan antara lain sebagai berikut. A. Sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. B. Sebagai pedoman bagi kebijakan dalam administrasi perusahaan. C. Indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya, bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut deflator. D. Indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Baik, poin keempat, metode perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pada dasarnya terdapat 2 metode, yaitu A. Indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang B. Indeks harga agregatif tertimbang. Pengertian inflasi dan laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum, price level, cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi.
Contohnya, indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112. Maka laju inflasi pada bulan Agustus 2015 dapat dihitung sebagai berikut. 112 dikurangi 110 dibagi 110 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 1,82%. Jenis inflasi. Penggolongan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya sebagai berikut. A. Dilihat dari laju kecepatannya. Inflasi dibagi menjadi 3. Pertama, inflasi lunak, wild inflation, inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. 2. Inflasi cepat, galloping inflation, inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. 3. Inflasi meroket, skyrocketing inflation atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. B. Dilihat dari parah tidaknya. Inflasi dapat dibagi menjadi 4. Pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun, belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara dan masih dapat mudah untuk dikendalikan. 2. Inflasi sedang, yaitu inflasi antara 10% hingga 30% per tahun, belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. 3. Inflasi berat, yaitu inflasi antara 30% hingga 100% per tahun, sudah mengacaukan perekonomian, karena orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. 4. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi di atas 100% per tahun, mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara dan sulit untuk dikendalikan atau diatasi. C. Dilihat dari sumbernya. Inflasi dibagi menjadi 2. Pertama, inflasi dari dalam negeri, domestic inflation, artinya inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. 2. Inflasi dari luar negeri, imported inflation, artinya inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. 3. Sebab-sebab timbulnya inflasi. Inflasi yang terjadi dalam suatu negara akan sangat merugikan masyarakat, karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, akan tetapi, secara garis besar, timbulnya inflasi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. A. Kenaikan permintaan melebihi penawaran, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. B. Kenaikan biaya produksi, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. C. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para produsen menaikkan harga barang. D. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan, sehingga jumlahnya menjadi sedikit, sedangkan permintaan akan barang banyak, yang menyebabkan harga barang naik. E. Inflasi dari luar negeri, artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri tersebut sedang terjadi inflasi, sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga. F. Inflasi dari dalam negeri, artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadinya defisit anggaran. 4. Dampak inflasi. Secara garis besar, dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut. A. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. B. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. C. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. D. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. E. Nilai mata uang turun. Karena adanya kenaikan harga barang, inflasi juga mempengaruhi masyarakat, baik yang berpenghasilan tetap ataupun tidak tetap. Adapun dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat adalah sebagai berikut. A. Dalam masa inflasi,
nilai harta tetap mengalami kenaikan harga melebihi kenaikan inflasi. Pendapatan real penduduk berpenghasilan tidak tetap mengalami penurunan atau merosot. Dengan demikian, inflasi akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. B. Inflasi merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap karena upah atau gaji yang diperoleh tidak dapat mengikuti atau menyesuaikan kenaikan harga, sehingga semakin berat dirasakan oleh masyarakat. C. Inflasi menyebabkan orang-orang enggan untuk menabung dan mendorong untuk mencari pinjaman dalam rangka menyesuaikan pendapatan. Hal-hal ini akan menghambat perkembangan dunia usaha. Cara-cara mengatasi inflasi. Pemerintah dalam mengendalikan inflasi menempuh beberapa cara, baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, maupun kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yang semuanya bertujuan untuk dapat menstabilkan keadaan perekonomian di Indonesia secara umum. A. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi, antara lain sebagai berikut. Pertama, politik diskonto. Bank Sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan jalan menaikkan atau menurunkan suku bunga. 2. Politik pasar terbuka. Dengan politik pasar terbuka, Bank Sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. 3. Politik cadangan kas. Bank Sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum. 4. Kebijakan kredit. Kebijakan ini dapat diambil oleh Bank Sentral pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi. 5. Kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat mengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. B. Kebijakan fiskal. Dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Di antaranya, 1. Sistem perpajakan dengan menaikkan tarif pajak. 2. Politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik berimbang ataupun tidak berimbang. 3. Pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. C. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Di antaranya, 1. Peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. 2. Kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan inflasi. 3. Pengendalian dan pengawasan harga. Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum, see you.